Oke, ini ada tema kita, Dam. Yesus bangkit 40 hari. 40 hari ngapain? Kalau ceritanya itu Bang, dia begini. Kenapa tunggu 40 hari, dia ngapain? Yang pertama dia membuktikan dia masih hidup. Kalau dia turun dari salib, bangkit dari kubur, langsung kabur, nanti orang tidak pernah lihat dia, orang tidak percaya. Orang tidak percaya, iya. Dibilangnya? Iya. Karena saat itu kan murid-muridnya itu kan kepercayaan mereka kan sudah mulai goyang, jadi makanya Yesus munculkan dulu, belum langsung hilang kan begitu, muncul dulu, sering ketemu, sering memberikan ajaran terakhir. Intinya kenapa tidak langsung hilang dia, kenapa? Dia untuk menguatkan pengikut-pengikutnya itu Bang. Pengikut-pengikutnya? Untuk menguatkan murid-muridnya. Dia membuktikan ini saya masih hidup ini. Gitu. Cuman begitu aja, ingin membuktikan dirinya hidup. Iya, membuktikan mereka hidup, terus membuktikan hidup, terus kasih ajaran. Kan ada kisah-kisah para rasul itu, ada cerita-cerita di situ Bang. Masih ada kisah juga para yang rasul itu kan itu. Terus dia menjanjikan itu Roh Kudus, untuk maksud saya itu murid-murid. Maksud saya selama 40 hari itu 40 hari apa aja yang dia kerjakan yang sekaitan dengan agama Kristen gitu. Ya itu, dia cuman mengajarkan murid-muridnya itu Bang. Makan, tidur, ngajarin makan. Habis itu ngajarin makan kok diajarin. Itu kan dia pernah itu makan bersama-sama kan dengan muridnya itu Bang. Di mana makan ikan goreng gitu maksudnya? Yang dia bilang, yang dia kasih minum minum anggur, dia kasih makan roti. Mana dia? Nah intinya ini yang dia bilang, inilah darahku yang dikorbankan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Itu kan kisah-kisah setelah itu, sebelum dia naik gitu Bang. Ya terus kalau dia cuma mengajarkan orang makan bersama, ya itu biasa. Sekarang kalau dia mengajarkan makan bersama, terus apa manfaatnya 40 hari itu? Begini loh, kan begini, kalau dia mati dikubur, dia bangun dari kubur langsung hilang, tidak ada ini agama Kristen Bang. Berarti Kristen berasal dari dia yang keluar dari kubur ini. Tapi tidak ada aja 40 hari itu tidak ada ajarannya tentang Kristen. Agama Kristen ini akibat 40 hari ini Bang. Adanya 40 hari maka adalah umat Kristen. Iya, maksudnya asumsi, apalagi asumsi, emang betul. Maksud saya adanya umat Kristen itu karena ada 40 hari itu Bang. Iya, apa ajaran Kristen yang diajarkan oleh Yesus di situ, sahabat bintang? Syukran. Amin, makasih. Salam waras buat Adam, Oten Keciluk. Iya, apa yang diajarkan Yesus yang sehubungan dengan agama Kristen gitu loh? Dia bilang begini Bang, kan buka ayat kayak ini. Ya intinya itulah Bang. Bisa cari ayat. Maksudnya intinya itu. Silakan. Intinya itu dia meyakinkan murid bahwa dia masih hidup. Yang kedua, dia menguatkan
menjanjikan akan datang Roh Kudus untuk menuntun kalian begitu. Nah, terus adalah ajaran-ajaran lain, terus ada perjamuan makan bersama juga yang dia bilang inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang dikorbankan bagimu dan bagi semua orang. Terus Termasuk Muslim lah di dalam situ. ya Ya apa kan, di Bang? situ yang berhubungan dengan Kristen itu apa? Contoh ibadah minggu. Ibadah minggu ini diajarkan kapan ajaran Yesus ibadah minggu ini? Pada saat dia belum mati atau setelah dia keluar dari kematian? Kalau kita itu ibadah itu setiap hari, Bang. Bukan, ibadah Cuman minggu yang hari diperhatikan Minggu aja yang Kristen. orang-orang lihat. Kalau setiap harinya kan dalam rumah saja masing-masing. Khusus minggu karena minggu itu kan ajaran orang-orang Roma Yunani nyembah dewa mereka di hari Minggu, di hari Kiriaki. Yang saya pertanyakan, apakah ibadah minggu ini diajarkan Yesus sebelum kematiannya atau selama 40 hari itu? Oh, coba ya, saya cari dulu. Ya, coba Kalau cari. abang tahu kasih tahu saya lah, coba. Nggak ada, saya nggak pernah temukan ajaran Yesus 40 hari itu aja, aku nggak tahu dia ngapain aja. Ya dia makan, Mbak. Ini saya cari ya. Awal. Apa yang 40 Ini hari itu ibadah apa? pada hari Ngapain? Minggu ini sudah sejak abad pertama juga, Bang. Iya, itu apa yang diajarkan Yesus selama 40 hari ini apa? Nembeklan, Meskipun lompat tali, tarik tambang, lari karung, main kelereng, bikin onde-onde, atau apa? Ya itu semua itulah dia lakukan. Maksudnya ada yang ya kerja seperti biasa lah, Bang. Maksudnya apa yang seperti dia lakukan sebelumnya itu dia lakukan itu, dia makan, dia Ya, tidur, jadi dia tidak ada hubungannya dengan Kristen. ya kan? Berarti tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tidak ada. Serpihan hati mereka. Ya ampun. Tidak ada. Jadi Kristen ini dari mana rupanya? Kristen Protestan itu kan muncul dari baru belakang, Bang. Oh, jadi 40 hari ini nggak ngajarin Kristen Protestan. Tidak. Protestan kan baru di belakang muncul. Oh, kodong. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen berarti kalau begitu. Ya, tidak pernah. Oh, nggak pernah. Yesus itu kan dia tidak mendirikan agama. Iya. Berarti Kristen nggak pernah. Oh, iya, baru tahu. Iya, Ya kan? iya. Abang cuma mau tahu kalau Kristen muncul di belakang kan? Iya, berarti Kristen ini agama yang dibuat sendiri tanpa Yesus berarti. Iya. Yang mana ini, Bang? Agama di Kristen Protestan kah? Semuanya yang saya tanya, semua Kristen. Berarti Yesus tidak pernah mengenal Kristen kalau begitu. Tidak, kan dia kenal Katolik, Bang. Katolik? Di mana Yesus Dia kan mengajarkan kenal Katolik? Katolik, Bang. Di mana Yesus mengenal Katolik? Yang yang surat-surat Galatia itu kan udah ada agama Katolik itu, Bang. Iya, tapi kan Yesus tidak pernah mengajarkan surat Galatia. Selama 40 hari itu Yesus nggak pernah bahas Paulus. Bahkan selama 40 hari itu Bukan, Paulus maksud tidak saya pernah datang ke agama. Yesus. Maksud Paulus saya tidak pernah ke Yesus, tidak pernah ke dalam Paulus. Bukan nama agama. Kalau agama Katolik kan duluan, Bang. Ya, tapi kan Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik selama 40 hari itu.
Katolik itu apa-apa? Tidak ada dia mengajarkan Katolik. Katolik itu kan nama, Bang. Ya itu makanya dia nggak pernah mengajarkan itu Katolik, Protestan, Mesianik, Pantekosta, Advent. Yesus tidak Nama itu mengenal kan itu. bisa diganti juga, Bang. Kalau ada lagi nama yang lebih keren dari itu, bisa diganti lagi. Oh gitu ya. Iya kan? Iya, maksud saya kalau kalau kat- kalau kita terpaku pada kata-kata agama Katolik, agama Protestan itu kan sebetulnya kan tidak seperti itu, Bang. Orang bisa saja orang ganti nama kan bisa. Oh. Iya. Kalau namanya kurang keren, ganti yang lebih keren lagi bisa. Maksudnya pertanyaannya jangan terpaku nama Kristen atau Katolik. Iya. Biar kita Kalau kami kasih Katolik dengar dulu. sepakat atau Kristen sepakat kan bisa diganti juga itu. Katolik menjadi mungkin kenapa hari Minggu Bang Juma ibadahnya. Iya, makasih Bang Adam. Mungkin kenapa hari Minggu Bang Juma sebagai tanda merayakan hari kemenangan Bang Juma, karena Yesus bangkit pada hari Minggu. kemenangan Bang ya. Iya Bang Juma. Oke. Nah, yang saya cari tahu dari kemarin Bang, selama 40 hari itu Yesus ngajarkan apa? Di Alkitab kebetulan tidak dituliskan Bang Juma secara rincinya, tapi kalau menurut saya pribadi, untuk memanfaatkan waktu-waktu yang sisa-sisa waktu-waktu terakhir dia di bumi ini Bang Juma, Ajarannya terkait dengan Katolik nggak ada. ajaran tentang Katolik mengajarkan Kristen juga Bang Juma. Iya, itulah maksudku. Apakah Yesus kan selama dia hidup kurang lebih 30 tahun tidak ada sedikit pun bersentuhan dengan agama Kristen. Nah, mungkin pada saat 40 hari inilah dia mengajar kekristenan. Ada nggak selama 40 hari itu mengajarkan tentang kekristenan ini, Bang? Yesus ya Bang Juma. Iya. Kalau Yesus tidak diceritakan dalam Alkitab Bang Juma, tapi Adam, temannya itu suruh lewat-lewat itu kok nggak pakai Iya, BH, lah. jorok kali dia. Temannya bolak-balik nggak Mana? pakai BH. Tolong, tadi ada barusan. Bukan itu penunggu di sini dan ribu. Nggak Sopian. Penunggu. Oh, penunggu. Oke, lanjut Bang Henok. Itu yang kisah 1:3 itu kan sebelum itu Bang, selama 40 hari itu Bang. Iya tahu KPR 1 nomor 3. Itulah yang ditanya selama 40 hari itu isi Iya. ajarannya apa aja. Oh. tapi Dia bilang di rumah bapakku. Itu sebelum penyaliban. pasti dia seperti sebelumnya juga Bang Juma, memberitakan Injil Bang Juma, memberitakan Injil lah gitu kalau dari kaminya bahasanya. Berarti nggak ada sedikit pun dia mengajarkan tentang kekristenan ya, dalam hal ini Katolik, Kristen. Karena kita Kristen itu Bang Juma, mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus Bang Juma. Mengikuti ajaran Yesus. Iya, mengikuti. Yang mana itu Bang? Ajaran Yesus yang diikuti saudara kami Kristen. Banyak Bang Juma, terutama itu kasihilah musuhmu. Ya. Seperti itu salah satunya. Terus Baru apalagi? pengajarannya, dulu kita buta dengan hukum Taurat, sekarang kita kan banyak itu Bang Juma, ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat itu mencoba Yesus dengan hukum Taurat Bang Juma. Misalnya waktu menolong apa itu, ada domba yang perumpamaan yang domba apa itu masuk sumur pada hari Sabat, apakah boleh? Jadi bahwa kita harus mengetahui kemauan Tuhan itu. Tuhan itu maunya kita tuh berbuat baik, begitu Bang Juma. Padahal kan tidak boleh kalau di hari Sabat. Bukan dia meniadakan, menyempurnakan Bang Juma. Kan banyak itu Bang Juma. Yesus dicobai dengan hukum Taurat.
Dijawab Yesus dengan sempurna. Jadi kita lebih paham lagi apa arti hukum Taurat itu, Bang Jumba. Iya. Iya, oke. Jadi yang tadi kasih terus rutinitas ritual orang-orang Kristen ini diajarkan juga nggak Yesus? Ritualnya secara spesifik tidak, Bang Jumba. Karena Tidak, di ya. Kristen sendiri pun ritualnya beda-beda. Di Katolik beda, KBP beda. Oke. Ritual Baik. Setelah saya tanya dan tidak ada kemudian informasi akurat tentang pengajaran Yesus, baik ketika dia belum salib atau sebelum terjadi dan setelah terjadi penyaliban. Tetap artinya bahwa harus ada yang mengajarkan kekristenan ini, tidak mungkin tidak. Nah, ada data di dalam Bible pengakuan Yesusnya di dalam Matius 23. Matius 23 ini berbicara tentang karakter-karakter orang-orang Yahudi dan orang Farisi. Dan dikatakan bahwa di dalam Al-Quran ya, fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri dan mengatakan itu adalah firman Tuhan. Al-Quran mengklaim itu. Lalu saya melihat di dalam surat Galatia 6 nomor 11, di situ Paulus mengatakan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang aku tuliskan dengan tanganku sendiri. Nah, muncul materi di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Artinya Yesus menceritakan adanya ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang keluar dari Yerusalem menjelajahi daratan dan lautan untuk mentobatkan orang-orang di luar menjadi pengikutnya. Dan setelah menjadi pengikut agamanya, dia menjadikan orang mereka itu adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia itu sendiri. Saya melihat, Bang, pola yang ada di Kristen ini itu sumbernya dari Paulus, orang Farisi ini. Orang Farisi ini, si Paulus ini yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamanya. Nah, setelah menjadi pengikut agamanya, kata Yesus, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Apa yang saya nilai dari pernyataan Yesus ini adalah pola kehidupan orang Kristen. Bisakah dikategorikan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi? Bisa. Kenapa? 1, dia mengikuti Paulus yang mengatakan hukum Tuhan itu adalah tinja, sampah. Yang kedua, dia mengikuti Paulus dengan membatalkan segala hukum Taurat. Yang ketiga, dia mengikuti orang Farisi ini dengan menyelaraskan Yesus setara dengan pencipta langit dan bumi yang datang kepada kaumnya Bani Israel. Dan yang keempat, dia memasukkan pengajaran-pengajaran baru ke dalam ajaran Tuhan yang ada di kitabnya orang Yahudi. Maka menurut saya ketika Yesus tidak mengajarkan tentang kekristenan, Katolik dan apapun itu, maka yang mengajarkan adalah Paulus. Maka ketika Yesus mengatakan celakalah dan kecelakaannya orang ini 2 kali lebih celaka lagi korbannya. Pertanyaan saya kepada abang, siapa yang pergi keluar menjelajahi daratan sampai ke Antioquia, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, membuat mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia sendiri yang adalah orang Farisi? Silakan. Kalau ke Antioquia itu maksud Bang Juma yang Paulus ke Antioquia ya? Saya tidak menyebut nama, Bang. Saya cuma mengikuti pola yang Yesus. Coba dibaca Matius 23:15. Silakan. Oke, boleh Bang Juma aja? Maaf sekali ini, bukan menyuruh ini. Karena HP saya cuma 1. Oke, di situ dikatakan celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, setelah kau
jadikan pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka. Kenapa dijadikan orang neraka? Karena ya bertentangan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan di sini aku maksud adalah ajaran Torah. Dan kau jadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa saya katakan bahwa kenapa Yesus mengatakan lebih 2 kali lebih jahat dari orang Farisi? Orang Farisi meskipun tidak menjalankan Torah, mereka tidak menyembah kepada makhluk. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah korbannya orang Farisi ini ya lebih 2 kali lebih jahat daripada dirinya sendiri. Berarti ada perbuatan yang dilakukan oleh pengikutnya yang melampaui kejahatan daripada orang Farisi itu sendiri. Contoh, kalau saya sebagai seorang muslim, apakah disebut orang benar jika seseorang itu menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi? Itu kalau saya ditanya, maka saya katakan tidak. Celakalah mereka, neraka tempatnya orang yang menyembah selain pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Matius 23:15. Maksudnya di poin yang ditekankan ini, celakalah hukum orang-orang ahli Taurat itu ya Bang Juma? Ya, celakalah orang Farisi, orang ahli Taurat, orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikut agamanya dan menjadikannya sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Silakan. Sama juga saya tambahin juga itu Bang Juma sebelum saya jawab. Bisa juga saya tambah itu, celakalah pendeta-pendeta. Begitulah dia Bang Juma. Jadi celakalah ahli-ahli hukum Taurat itu yang salah Bang Juma. Maksudnya yang salah, yang munafik. Makanya ada yang munafik tadi kata-katanya di situ. Itu yang salahnya Bang Juma. Bukan semua ahli Taurat, bukan semua pendeta itu semua di jalan lurus. Itu Bang Juma. Tapi yang salah, yang seperti yang munafiknya, dia pasti ada maksud Tuhan, maksud Yesus itu pengajaran-pengajaran susah membilang juga Bang Juma, seperti itu Bang Juma. Oke. Yang disebut munafik itu kan bermuka 2 ya Bang ya? Betul. Saudara Adam bisa buka 1 Korintus 9, nanti dibaca 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21, 22. Adam buka dong, buka mic-nya Adam, biar kita dengar. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh menenangkan banyak mungkin orang. Memenangkan. Memenangkan banyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Ya itu Bang. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi bunglon lagi Juma. itulah yang saya maksud. Munafik gak tuh? Inti dari ayat ini kan, cerita ini kan jadi bunglon ya kan.
Nah, munafik nggak itu? Kepada orang yang Yahudi dia mengaku Yahudi, kepada yang bukan Yahudi nggak ngaku Yahudi, Iya, kepada yang Bung. taat, Iya. kepada yang taat Iya. hukum Taurat Iya. dia mengatakan taat meskipun dia tidak taat. Dia orang Yahudi juga, Bang Juma. Iya, maksud saya ketika bertemu dengan orang yang menjadi orang yang menganut Taurat dia mengatakan dia juga taat. Tapi ketika dia bertemu dengan yang tidak taat dia juga mengatakan tidak taat. Coba baca dalil selanjutnya. Jadi Dalil selanjutnya. Bang Jumain Dua-dua. ini ya kan. Selanjutnya berapa? Iya, dua-dua coba dibaca. Nah, ini. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah Aku menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang daripada mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat bagian di dalamnya. Kepada orang lemah aku menjadi lemah, aku menjadi seperti semua. Jadi kepada orang A menjadi A, kepada B menjadi B, kepada C menjadi C. Itu apa namanya orang yang seperti itu? Demi untuk memenangkan orang dia berpura-pura menjadi orang itu. Itu apa namanya? Biar bisa masuk menyebarkan Injil, Bang Juma, menyebarkan kabar baik. Iya, dengan cara Misalnya. tipu-tipu. Bukan tipu-tipu, di situ nggak ada kata tipu, Bang Juma. Itu tipu kalau dia bukan penganut Bukan. Taurat. Loh, dia sudah mengatakan begitu. Misalnya saya, Bang Juma, berkhotbah, misalnya saya ini seorang pendeta kan, menyebar Injil lah. Saya harus menjadi penjahat, saya harus seperti penjahat, Bang Juma. Nah. Bukan berarti saya dalam arti ada tanda kutipnya, bukan berarti saya penjahat, dia mencuri, saya mencuri. Saya harus mengikut alur, Bang Juma, supaya saya bisa hadir di tengah-tengah mereka. Nggak mungkin saya bilang Begini dia Saya jadi menilainya itu dia jadi munafik. bunglon, dia jadi bunglon supaya sesuai dengan tempat. Nah, Itu tergantung orang Kalau menilai saya- lah itu. Ya, Tapi kalau intinya munafik kan yang dia dibilang tidak Yesus. merugikan. dia kan mengatakan kepada orang yang taat kepada Taurat, saya menjadi taat kepada Taurat meskipun saya tidak taat. taat dia, Bang Juma. Itu Dia dulu coba. taat gitu. Ya, meskipun saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya saya bisa memenangkan. Itu munafik kan itu, Bang? Tidak, munafiknya kalau dalam arti munafiknya tidak seperti itu, Bang Juma. Sekarang ketika dia ditanya sama orang yang taat kepada Taurat, Paulus, apakah Anda taat Taurat? Apa jawab Paulus? Mungkin Paulus akan menjawab lain lagi. Pasti dia mengatakan taat. akan Dia diluruskan mengatakan ya, Pak. taat. Ketika bertemu dengan orang yang tidak taat Taurat, ditanya, apakah engkau sama seperti kami yang tidak taat dengan Taurat? Apa jawabannya Paulus? Ya tidak taat. Iya. Nah, itu munafik namanya. Tidak taat. Maksudnya begini, itulah Bang. tadi. Dia kan Celakalah intinya ini engkau. dia menyesuaikan tempat. Menyesuaikan tempat. Makanya di dalam suratnya di Filipi 1:18 itu Supaya dikatakan bahwa demi kemuliaan Yesus kamu beritakan Yesus baik dengan cara palsu maupun dengan cara mengelabui atau dengan cara berpura-pura atau dengan maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Dengan mengelabui diiyakan, dengan berpura-pura diiyakan, dengan semangat palsu diiyakan. Ini munafik namanya, Pak. Munafik. Demi untuk misi yang dia bawa, dia rela mengelabui, dia rela menipu, dia rela berpalsu-palsu ria. Filipi 1:18. Inilah yang dikatakan Yesus, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, celakalah engkau ahli Taurat. Kau menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah jadi pengikutmu, kau jadikan mereka orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu
Makanya ketika dia pergi ke Athena, coba Anda lihat di Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Dia berpura-pura menyembah dewa juga di situ. Coba. Mana dia berpura-pura menyembah dewa? Coba baca ayatnya. Silakan. Ayat berapa biar dibaca? KPR 17 nomor 23. Atau mulai 22. 17 22. Iya. 22 23. Paulus pergi sendiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan sebuah mesbah dan tulisan. Sebuah mesbah dengan dan tulisan. Apa itu? Dewa yang kau tidak kenal. Bukan dewa. Yang dewa kan penyembah orang tidak kenal dewa, bukan kenal apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Itulah yang kuberikan kepadamu. Itulah yang kuberitakan kepadamu. Berarti Paulus dia menyembah. Sabar. Di situ dikatakan bahwa aku melihat dia di salah satu kuil ada tertulis dewa yang tidak dikenal, Theos atau agnostos Theos dalam bahasa Yunani. Itulah yang sekarang aku ajarkan kepadamu. Siapa yang diajarkan sekarang? Yesus kan? Coba dibaca yang diberitakannya, bukan seperti itu Bang Cuma. Coba sebelum itulah yang aku beritakan kepada. Coba ayat itu 27 ya. Coba baca ayat 27. Bukan 27. Bang Adam. 23. 23 Bang Adam. Coba baca 23 Bang Adam. Tiga. 23. Ketika aku berjalan kita. Iya, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Bukan Allah di situ kan? Theos kan di situ. Kamu sembah. Suaranya timbul tenggelam. Kepala ayat. Suaranya kecil. Kepada Allah yang tidak kenal. Enggak, yang diberitakan itu Bang, ayat 23 mungkin Bang Adam. 23, cuma dia tidak bisa baca. Nggak bisa dia baca terus ini. Dibaca terus Bang, sampai selesai data nomor 23. Baru belajar membaca. Coba. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberikan kepada kamu. Kuberitakan. Siapa yang disembah oleh orang-orang Athena sebelum Paulus datang? Dewa kan? Dewa, betul. Agnostos Theos. Ketika Paulus datang, apa yang dikatakan? Apa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, inilah yang aku beritakan kepadamu. Siapa yang diberitakan kemudian? Yesus.
Nah, dia menyamakan antara sembahannya orang Athena dengan Yesus. Bukan Bang Juma. Maksudnya kalau di sayanya itu nangkap Bang Juma, dia akan menceritai arti dewa itu dulu. Ini dewa, ini dewa, ini. Setelah itu dia membandingkan lagi dengan Yesus. Ayo percaya sama Yesus saja lebih enak. Dia melakukan bukan. kira-kira mungkin begitu. Apa yang kau sembah selama ini, itulah yang kuberitakan sekarang. Betul. Nah, berarti sama aja kan? Yang kau sembah selama ini apa? Dewa-dewa. Inilah yang kuberitakan sekarang. Apa yang kuberitakan sekarang? Inilah yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, yaitu Yesus. Jadi aku ambil apanya kayak gini Bang Juma. Kalau aku mengartikannya Bang Juma, misalnya saya ke Bang Juma ini, saya mau bawa kabar Injil ini sama Bang Juma. Saya akan memberitakan tentang Al-Quran dulu, tentang Islam dulu, baru nanti saya akan masuk ke ini Bang Juma, masuk ke Injil. Begitu juga dewa-dewa gitu juga. Ya, saya menyembah Allah. Terus saudara datang. Apa kata saudara? Apa yang saudara Zuma sembah selama ini yaitu Allah. Inilah sekarang yang aku perkenalkan, Yesus. Berarti Allah sama dengan Yesus kan? Oh, agak soalnya ke situ ya, ke dewa lebih cepat ya. Kalau itu kurang menyambung juga. Iya, betul. Nah, iya. Jadi Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah selama ini yang kamu tidak kenal, inilah yang kuajarkan sekarang. Agar kau mengenal dewa yang selama ini kau sembah yang kamu tidak kenal, maka aku perkenalkan dewa itu dalam nama Yesus. Kalau menurut saya si Paulus ini mempunyai pengetahuan yang cukup tentang dewa-dewa itu Bang Juma. Jadi dia bercerita dulu tentang dewa, baru dia akan bercerita tentang Injil Bang Juma. Enggak, ini berbicara mengenai penyembahan. Apa yang kau sembah selama ini yang kamu tidak kenal, inilah yang aku ajarkan kepada kamu. Nah, beranilah orang-orang itu kepada Paulus. Apa rupanya yang kami sembah selama ini? Kau kenal nggak? Tidak. Nah, inilah dia sekarang yang kau kenal selama ini yang kau tidak kenal. Ini yang kau perkenalkan, yaitu Yesus yang mati di atas tiang salib menumpahkan darahnya untuk dosa-dosamu. Betul. Nah, itu. Jadi dia mencerita, nggak usah misalnya mereka mau minta hujan, cuaca buruk, meminta rezeki, meminta kesembuhan, nggak usah sama dewa, sama Yesus saja. Hanya dalam nama Yesus, anakmu sembuh, iblis setan-setan menjauh. Karena yang selama ini kau sembah sebenarnya Yesus, tapi kau belum mengenalnya. Mungkin dia tujuannya ingin sama Tuhan. Dewa itu mungkin kan Tuhan lah sama mereka kan. Diluruskan si Paulus lah mungkin. Bang, maksud saya gini loh Bang, Paulus itu kan menjadi semua di dalam semua tuh. Jadi kepada penyembah dewa, dia juga menjadi ikut-ikutan. Sama seperti di Indonesia, orang Kristen tidak menyembah Allah, tetapi demi untuk menjerat orang Islam, orang Kristen juga diajarkan menggunakan nama Allah. Untuk apa? Untuk menjerat orang Islam. Samalah ketika orang Paulus ini datang kepada orang Athena, orang Paulus ini juga mengajarkan orang Athena menyembah dewa mereka tapi dalam nama Yesus. Inilah yang kuperkenalkan samamu. Makanya di dalam surat Paulus itu yang ada Theos. Bukan Elohim, bukan Eloah, bukan Yotifafet, tapi Theos. Kenapa Theos? Karena orang Yahudi, Roma Athena menyembah Theos. Kenapa kitabnya orang Kristen masuk Indonesia Allah? Karena orang Indonesia menyembah Allah. Ketika kitabnya orang Kristen masuk ke Bali, bukan lagi Allah, berubah lagi menjadi Sang Hyang Widi. Itu apa itu namanya Bang? Munafik kan? Kena Matius 3:15 tadi. Kembali ke situ. Bukan. Bang, bukan. Belum, Bang Juma. Belum. Iya. Masih di itu, kisah para rasul tadi, Bang. Iya. 17 kota. 723 itu kan ada kata-kata sebab di situ. Sebab ketika aku berjalan di kotamu, aku melihat ini. Dia cerita ini, Bang. Dia cerita ini. Dia sama
Begini, dia pernah datang, baru dia ceritakan tentang Yesus, ya kan, tentang kisah-kisahnya, kejadiannya, apapun yang diceritakan dia ceritakan. Kenapa saya ceritakan itu, dia bilang, ya kan, kenapa saya ceritakan itu? Sebab ketika aku berjalan-jalan di kota, aku melihat banyak barang puja-pujaanmu. Kamu tidak mengenal dia, dewamu, kamu tidak lihatnya. Itulah yang ku beritakan kepada kamu. Dia cerita dulu kisah-kisah tentang Yesus, dilanjuti kata sebab aku lewat di sini, saya melihat kamu menyembah dewa yang tidak kamu kenal. Nah, sebab itulah yang aku katakan. Makanya aku beritakan tentang Yesus, begitu bang. Ya, jadi makanya dewa yang selama ini, kata sebab ini kan dia sudah ada kata-kata dia. Dewa yang selama ini kau sembah yang kau tidak kenal, inilah yang kuajarkan kepadamu. Makanya Bukan patung begitu. dewa matahari, makanya patung dewa matahari diganti menjadi patung Yesus di Athena, bang. Iya kan, patung Yesus dipakai Bukan orang begitu Katolik. bang. Mereka tadinya kan punya dewa Sudah Zeus, bertobat. Hercules, kan dewa-dewanya tadi ada tuh. Ada Atis, Osiris, ada patung-patungnya. Dirubuhkan patung-patung itu diganti menjadi patungnya Yesus. Sudah bertobat. Ya bertobat tapi sembahannya sama aja, cuman ganti nama. Bukan kamu cuma. Loh, ganti nama, bang. Dewa tadi itu Agnostos Theos, ganti nama menjadi Yesus. Sembahan mereka nggak berubah. Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal? Inilah yang kuajarkan. Ini yang kuajarkan, sembahanmu yang dulu yang kau tidak kenal. Inilah sekarang sembahan yang selama ini nenek moyangmu sembah itu sama aja. Inilah yang kuajarkan, yaitu Yesus. Itu maksudnya. Bukan begitu bang Juma. Bukan begitu, dalilnya begitu kok. Bahwasanya dewa-dewa yang tidak kamu kenal itu adalah sampah, itu maksudnya. Enggak ada. Mari kita sembah Yesus. Enggak ada. Sudah terbukti. Enggak ada begitu. Ini siapa sih yang menceritakan ini? Maunya kita Bang Juma. begitu, tapi faktanya Paulus tidak begitu. Nggak perlu ribet, hanya dalam nama Yesus. Nah, Begini, kira-kira jadi- dia berkhotbahnya. Inilah dewamu yang kau sembah selama ini. Inilah dia Yesus. Mintalah kepada Yesus, gitu Bang Joma. Bukan Mungkin. begitu. Iya, maksudnya dewa karena yang kan- selama ini kau sembah sekarang Yesus, dalam nama Yesus itu. Nanti gini deh, Bang Henok, habis ini Anda baca teliti lagi deh. Kisah para Rasul 17 nomor 20, 21, 22, 23. Anda baca teliti lagi. Benar nggak yang saya maksud? Sudah dibaca, sudah paham saya Bang Joma. Apa yang kamu Begini sembah loh, Bang. selama ini yang kamu tidak kenal? Apa yang disembah selama ini yang orang Athena sembah tidak mereka kenal? Adalah sampah. Adalah sampah. Inilah yang aku ajarkan kepadamu. Sampah dalam nama Yesus. Baru satu lagi poin. Abang, Coba Bang Adam. Bang Juma begini loh bang. Yang pertama ayat 12-17 ini kan di awalnya ada kata sebab, ya kan? Iya, Jadi silakan. cerita ini dia tidak muncul saja. Kalau baca begini dia, sebab ketika aku jangan pakai sebab. Ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga semua mesbah di situ di barang puja-pujaan itu, ya tahu, sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak kamu kenal. Nah, di tempat itu juga dia lihat tulisan itu kepada Allah yang tidak kamu kenal. Nah, dan apa yang kamu sembah tanpa kamu mengenalnya. Nah, itulah yang kuberitakan kepadamu. Nah, kalau begitu Bang Juma masuk kata-kata sebabnya itu jangan dibaca. Ketika aku berjalan-jalan, ya kan, aku melihat sembah-sembahanmu, patungmu, apamu gitu, dan saya lihat mesbah tulisan
kepada dewa-dewa yang kamu tidak kenal. Nah, itu juga itulah yang akan kuberitakan kepadamu. Tapi jangan baca sebabnya, tapi ceritanya. Kalau kamu baca sebabnya, Bang Juma, sebab ketika aku berjalan-jalan, cerita ini sebetulnya dia begini, dia datang, dia menceritakan tentang Yesus, ya kan? Yesus itu begini, dia ceritakan kebaikannya, apapun itu tentang Yesus ceritakan. Aku menceritakan ini, ya kan? Aku menceritakan ini sebab aku berjalan-jalan di sini, aku melihat patung-patung tulisan mesbah kepada Tuhan yang kamu tidak kenal dan kamu tidak mengenalnya. Maka itulah yang akan ku beritakan kepadamu tentang Yesus. Begitu loh Bang. Jadi ada kata sebab ini bukan begitu cara bacanya. Iya. Aku Tidak, melihat ini kan kamu permainan. begitu giat memuja dewa-dewamu, dan aku melihat salah satu di antara aku melihat salah satu kuil Bang Juma. yang tertulis Agnostos Theos. Apa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, itulah yang aku ajarkan kepadamu. Siapa? Yesus. Bang Juma. Tunggu Bang Henok. Begini loh Bang. Cuma Bang Juma baca kata sebabnya itu dihilangkan dan kata sebab saya maaf. Allahu Akbar. Mau disuruh hilangkan, kau ditegur sama lain nanti. Kau dimarahi sama lain nanti. Maksudnya itu Bang Juma, menyembah itu Bang Juma. Kalian jangan sembah ini nggak ada apa-apanya. Barulah dia masuk mungkin ke pengajaran, itulah layak disembah. Mereka pikir mungkin yang disembah ini bisa melakukan mujizat, bisa memberikan hujan, menyembuhkan orang. Tapi dia masuk ke Yesus yang mungkin Bang Juma. Inilah yang layak disembah gitu Bang Juma. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, begitu mungkin Bang Juma. Karena masalahnya apa yang dikotbahkan dia nggak diceritakan. Jadi kita masih banyak berandai-andai. Abangku, kalau Paulus datang merubah sembahan Roma dan Athena, nggak laku ajaran Paulus, nggak laku. Makanya masih ada Trinitas, Tritunggal, karena ajaran orang-orang terdahulu Roma Yunani itu penyembah dewa-dewa. Begitu Paulus datang mengajarkan, oh ya sudah, sama aja pun, cuman berubah nama menjadi Kristus, sama aja. Terus dilihat kenapa Paulus itu dipercaya? Karena menggenapi nubuatan Yesus. Matius 24 nomor 24, Kristus dan nabi-nabinya melakukan tanda-tanda, melakukan mujizat, kekuatan-kekuatan yang dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Bayangkan di kisah para rasul 14, Paulus sampai dilantik menjadi dewa Hermes. Iya. Ketika mereka melihat Paulus melakukan banyak mujizat, mereka orang-orang Roma melantiknya, menganggapnya sebagai dewa Hermes. Maka datanglah kemudian Imam Zeus mempersembahkan lembu kepada Paulus. Tetapi Paulus mengatakan, bukan aku dewa Hermesnya, yang dewa Hermesnya itu Yesus. Aku ini cuma utusannya loh. Orang sana bilang utusannya aja begini, apalagi Yesusnya. Maka mereka beralih dari menyembah Zeus Hercules, berubah menyembah kepada Yesus. Itu. Nah itu dia makanya berarti mereka tetap saja menyembah dewa-dewa mereka, tapi berubah nama menjadi Yesus. Oh tidak Bang Juma, tidak. Sama tuh dengan ini Bang Juma. Misalnya kami di Tanah Batak kan, dulu kan nyembah bego lah gitu kalau kami bilang. Datang si Nomensen, bukan berarti kami menyembah bego itu jadi Yesus. Kalau isi itu ceritanya beda Bang. Apa yang kau sembah selama ini yang kau tidak kenal, inilah, itulah. Ya. Yang aku ajarkan sekarang ini. Saya kira begitu saudaraku. Di tempat saya sudah maghrib. Terima kasih banyak Bang Henok. Luar biasa Bang ini. Nanti kita lanjut lagi habis isya ya Bang ya. Makasih ya. Terima kasih ya Bang Juma. Silakan Abang, silakan.